Renungan menurut Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-16. Mengapa ia harus menjadi manusia sejati dan benar? Keadilan Allah menuntutnya. Manusia telah berdosa, manusia harus melunasi dosa-dosanya. Bandingkan Roma 5 ayat 12 dan ayat 15, 1 Korintus 15 ayat 21, dan Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Hari ke-28. Saudara, Rasul Paulus menjelaskan bagian ini di Roma 5 ayat 12 dan 15 yang berbunyi sebagai berikut. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saudara, sebagai manusia, kita telah terhisap ke dalam dosa dan kemanusiaan Adam. Kodrat kita sebagai manusia ialah buruk, rusak, fana dan berdosa. Maka apa yang kita hasilkan melalui semua tindakan dan perbuatan kita semata-mata adalah produk dosa. Dan setiap kesalahan harus dituntut dan dihukum menurut prinsip kebenaran dan keadilan. Saudara, di hadapan takhta pengadilan Allah, kita harus dituntut dan kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan dosa kita. Tapi apakah kita sanggup? Tidak. Jika demikian, maka kita tetap berada di bawah bayang-bayang murka Allah, karena kita tidak sanggup memenuhi tuntutan keadilan Allah. Kalau demikian, kita adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan kita dari tuntutan keadilan Allah? Bagaimana saya bisa memenuhi tuntutan Allah? Saudara, disinilah penting bagi kita untuk mendapatkan seorang yang adalah manusia sejati dan benar. Manusia sejati artinya benar-benar manusia, sehingga ia dapat merasakan kesedihan dan penderitaan kita yang terdalam. Benar artinya ia tidak terhisap ke dalam keberdosaan kemanusiaan kita, sehingga dia dapat membenarkan dan menuntun kita di jalan yang benar. Saudara, apabila manusia sejati dan benar tersebut menanggung semua beban dosa kita, maka di sana juga tuntutan keadilan Allah terpenuhi. Dalam perenungan kita sebelumnya, kita telah mencari jawaban atas tuntutan Allah melalui korban-korban darah anak domba. Tapi di sana kita menemukan bahwa korban-korban darah anak domba yang dipersembahkan setiap tahunnya justru menunjukkan bahwa tuntutan keadilan Allah belum terpenuhi secara sempurna. Saudara, pemberontakan dilakukan oleh manusia, maka manusia jugalah yang harus menanggung perbuatannya, bukan darah anak domba atau korban lainnya. Yesus Kristus, anak Allah dan anak manusia itu adalah korban sejati yang bisa memenuhi tuntutan keadilan Allah,
sehingga kita dapat terlepas dari hukuman dan murka Allah sekarang ini maupun di masa yang akan